Satu hal yang seringkali dipandang oleh orang-orang di dalam memaafkan adalah memaafkan sama dengan melupakan kesalahan orang lain. Padahal ini merupakan satu kebohongan. Mengapa saya katakan kebohongan? Tidak mungkin sesungguhnya kita melupakan kesalahan orang yang melukai kita. Karena daya ingat manusia itu mampu untuk menyimpan memori ingatan-ingatan masa lalu yang terekam dalam-dalam, yang tertanam bahkan membekas begitu rupa sampai tak mudah, bahkan tidak bisa dilupakan. Lalu, apakah memaafkan berarti melupakan? Jelas bukan, karena memang tidak mungkin. Tetapi memaafkan sesungguhnya adalah tidak mengingat-ingat lagi. Beda dengan melupakan. Tidak mengingat-ingat lagi berarti memilih untuk tidak membuat kesalahan itu mengganggu kita lagi. Membuat kesalahan itu tidak lagi pegang kendali atas hidup kita. Dan membuat kesalahan itu tidak merusak emosi dan perasaan kita. Ini yang dimaksudkan dengan memaafkan dengan cara tidak mengingat-ingat lagi kesalahan itu. Karenanya kita perlu belajar untuk hidup penuh dengan maaf yang dari Tuhan, supaya kita mampu berdamai dengan segala hal, kesalahan-kesalahan, baik hidup kita maupun kesalahan orang lain yang melukai kita, atau hal-hal tidak sempurna yang kita tidak dapat terima. Kita perlu selalu hidup penuh maaf. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 31-32. Kembali bagian ini mengingatkan tentang ciri pribadi yang diperbaharui oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang ajaib. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Digunakan sebuah kata di dalam pasal 4 ayat 31 surat Efesus itu, hendaklah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah itu dibuang dari antara kamu. Kata dibuang ini berarti disingkirkan, tetapi tidak ada konotasi sama sekali itu dilupakan. Bukan untuk dilupakan sesungguhnya kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan itu, tetapi ditaruh pada porsi dan posisi yang tepat. Porsi berarti itu semua sudah tidak mendominasi perasaan kita, sudah tidak memenuhi pikiran kita lagi, sudah tidak mengganggu dan bahkan menjadi kendala dalam hidup kita. Tidak mengendalikan pikiran dan tidak mengendala kehidupan kita. Dan untuk itu berarti dibuang dari antara kamu itu juga bicara meletakkan pada posisi yang seharusnya, yaitu posisi yang memang itu tidak lagi ada di dalam jalur hidup kita. Itu tidak lagi menuntun hidup kita, tetapi itu ada di dalam porsi dan posisi yang tepat. Porsinya dia sudah bukan lagi bagian penting untuk kita pikirkan. Dan posisinya dia ada di pinggir, bukan di tengah hidup kita. Karena itu menyingkirkan berarti letakkan itu di pinggir. Dan jangan lagi izinkan itu mengganggu hidup kita. Inilah sebenarnya dinamika memaafkan. Namun yang lebih mendalam lagi, kita perlu ketahui bahwa sebenarnya awal mula kita sulit untuk memaafkan atau hidup di dalam maaf atau pengampunan itu adalah karena otak kita berontak kepada Tuhan Sang Maha Kasih, pencipta hidup kita.
Ketika otak kita berontak dan tidak mau tunduk lagi kepada kuasa kasih Tuhan, maka watak cinta dalam diri kita itu akan tergeletak tidak berdaya. Tidak lagi bergerak. Dia bahkan menjadi hilang. Dia bahkan tergeletak tidak bernyawa lagi. Dan tidak mampu untuk memenuhi hati kita sampai damai itu bisa menetap di dalam diri. Watak cinta tergeletak karena otak yang berontak kepada Tuhan Sang Maha Kasih itu. Dari otak yang berontak inilah muncul hubungan yang rusak. Dan hubungan yang rusak itu ditandai pula dengan adanya bentak-bentak yang tidak henti-hentinya menyalak, gertak sambal yang terus-menerus diungkapkan dan menjadi galak, sehingga orang merasa terlukai oleh segala kata-kata kita, bentakan-bentakan, hentakan-hentakan, dan gertakan-gertakan kita. Tapi bisa juga ketika otak kita berontak kepada Tuhan yang Maha Kasih itu, bukan saja ada bentakan, ada gertakan, atau ada hentakan, tetapi juga bisa ditandai dengan sikap yang sebaliknya, bungkam, beribu bahasa, diam, tidak berbicara, saling tidak peduli, dan tidak mau tahu lagi urusan orang itu, karena sudah begitu bencinya dan tidak dapat mengampuni dia. Bungkam beribu bahasa, padahal dalam hati memendam gejolak yang sedang menyala-nyala dan masih menyalak hidup-hidup di dalam hati kita. Inilah sebenarnya problem yang terjadi dalam hubungan kita dengan sesama kita, dengan keadaan sekitar kita, bahkan juga dengan Tuhan kita. Karenanya satu-satunya solusi untuk supaya kita bisa berdamai dengan semua itu hanyalah sikap insaf bahwa diri kita hilaf. Insaf berarti punya kesadaran yang mendalam bahwa kita bisa saja hilaf dan kita sudah hilaf. Kita sudah salah, kita melakukan kesalahan, dan disinilah pengakuan akan kesalahan kita, mengakui diri terlibat, bahkan mengakui diri punya salah dan melakukan satu tindakan yang juga gegabah, bahkan menyebabkan hubungan menjadi terpisah satu dengan yang lain. Kesadaran inilah yang penting. Kalau dalam bahasa imannya adalah pertobatan. Insyaf, diri hilaf. Sadar diri penuh dengan salah. Inilah awal mula pemulihan. Solusi damai bisa terjadi kalau kita insaf, diri kita hilaf. Dan dari situlah baru kita perlu mendampingi insaf diri kita hilaf itu dengan hidup yang penuh maaf. Artinya apa hidup penuh maaf? Hidup penuh maaf berarti hidup yang dipenuhi oleh maaf dari Tuhan. Hidup yang dipenuhi oleh maaf yang dari Tuhan, dan hidup yang juga dipenuhi oleh kekuatan maaf itu. Bukan saja dipenuhi berarti kita sudah menerima maaf dari Tuhan atau pengampunan dari Tuhan kepada kita atas hidup kita, atas dosa kita. Tapi juga kita hidup dari kekuatan pengampunan Tuhan yang menyebabkan kita bisa berdamai lebih dulu dengan Tuhan. Baru kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Akhirnya kita bisa berdamai dengan sesama kita. Hidup penuh maaf adalah hidup dari kekuatan maaf dari surga itu. Dan itu yang kita paling butuhkan. Dan tentu saja ketika otak berontak kita itu menjadi otak yang taat dan patuh kepada Sang Maha Kasih, watak cinta itu akan bergerak dan tumbuh lagi. Ketika otak kita sudah dicuci, maka watak kita pun akan menjadi suci, disucikan oleh tangan kuasa Tuhan. Hubungan yang rusak diperbaiki. Bentak yang tidak henti-hentinya menyalak itu menjadi pudar, menjadi teredam. Dan bungkam beribu bahasa yang memendam gejolak itu menjadi terungkapkan. Bicara empat mata, selesaikan masalah itu, dan katakan apa adanya dengan jujur untuk membenahi sebuah hubungan. Ini semua perlu kita pelajari sepanjang hidup kita, agar hidup penuh maaf itu bukan sekedar slogan belaka, tapi sungguh ada di dalam hati dan hidup kita. Kita alami karena kita insyaf diri kita khilaf, sambil hidup kita penuh dengan maaf yang dari Tuhan, agar kita bisa bagikan maaf itu kepada sesama kita. Tuhan mengasihi kita, ayo kita belajar lagi hidup penuh maaf. Amin.